Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami muliakan, yang terhormat, perwakilan dari manajemen PT PLN Puslitbang, Departemen Teknik Mesin, Yang kami hormati, Project Officer PLN AIS 2026 beserta seluruh jajaran. serta yang kami banggakan, seluruh calon peserta dan para inovator masa depan Indonesia. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, selamat datang dalam acara Webinar 2 Sosialisasi PLN Innovation and Competition in Electricity 2026 yang diselenggarakan hari ini, Senin 20 Juli 2026. Perkenalkan, saya Anca serta rekan saya, Nazla, dan kami selaku pemandu jalannya acara malam hari ini hingga selesai nanti. hadirin sekalian, untuk mengawali acara malam ini dengan penuh hikmat, mari kita simak sambutan dari perwakilan panitia PLN AIS 2026 kepada Saudari Anasya Nevi Matirta selaku Project Officer. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari PT PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November, rekan-rekan panitia, serta seluruh peserta webinar National Road to PLN ICE 2026 Participant Preparation and Q&A Session. Perkenalkan kembali, saya Nasya Nevi Matirta selaku Project Officer PLN ICE 2026. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pada malam hari ini. Tak lupa, selalu kami ingatkan bahwa PLN AIS hadir sebagai wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk menunjukkan bahwa inovasi tidak berhenti di ruang kelas, tetapi mampu menjadi solusi nyata bagi masa depan energi Indonesia. Kami berharap webinar malam ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan semakin memantapkan langkah teman-teman dalam mempersiapkan kompetisi. Mari kita jadikan PLN AIS 2026 ini bukan hanya sekedar ajang untuk berkompetisi, tetapi juga kesempatan untuk belajar, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Akhir kata, selamat mengikuti webinar teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudari Anasya Nevi Matirta atas sambutan yang penuh semangat dan inspiratif tadi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi energi positif bagi kita semua. Dan semangat kebersamaan panitia ini terus menular ke seluruh hadirin pada malam hari ini. Selanjutnya, kami dari MC akan menyerahkan kepada moderator, kepada panitia yang bertugas, disilakan. Baik, selamat malam hadirin sekalian yang kami hormati. Kita akan langsung memasuki agenda inti pada malam hari ini. Bersama saya Muhammad Pasha Kamil dan rekan saya Saya Muhammad Zafwan Syauki. yang akan memandu jalannya rangkaian sesi pemaparan hingga tuntas. Fokus agenda kita kali ini adalah penjelasan teknis secara mendalam mengenai regulasi, rincian timeline, bobot penilaian tahap 1, pembacaan hasil Q&A webinar 1 untuk masing-masing kategori lomba. Sebagai pembuka, kita akan langsung mengupas tuntas pemaparan untuk kategori RES EV. Untuk itu, kepada Mas Randy Widiatmoko selaku Vice Project Officer RES EV, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada MC pembawa acara atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam rekan-rekan peserta dan hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan saya Randy Poko selaku Vice Project Officer Teknikal yang akan memaparkan secara mendalam mengenai regulasi, rincian timeline, bobot penilaian tahap 1, serta hasil Q&A webinar sebelumnya. Sebelum kita masuk ke detail regulasi, saya harap pemaparan ini dapat memberikan gambaran jelas bagi kita semua.
Mari kita mulai pembahasannya dari poin yang pertama. Bisa di next. Baik, yang pertama di sini ada timeline PNS webinar. Yang pertama di tanggal 25 Juli hingga 31 Juli akan dilakukan webinar 1 dan pendaftaran pengumpulan proposal. Untuk di tanggal 1 hingga 7 Agustus adalah seleksi proposal tahap 1 hingga pengumuman peserta pendanaan. Di tanggal 8 Agustus adalah pembekalan peserta pendanaan. Tanggal 9 hingga 10 Agustus adalah pendanaan tahap 1. 9 hingga 28 Oktober adalah rancang bangun dan monitoring. Tanggal 30 hingga 31 Agustus adalah progres monitoring evaluasi tahap pertama. Di tanggal 1 hingga 2 September adalah pendanaan tahap 2. Di tanggal 13 September adalah grand launching. Tanggal 29 Oktober hingga 5 November adalah pengiriman kendaraan ke Surabaya. Di tanggal 6 hingga 8 November adalah hari pelaksanaan dari PLNS 2026. Next. Di sini adalah 7 hari pelaksanaan dari seleksi proposal yang akan dilaksanakan di tanggal 1 hingga 7 Agustus. Yang pertama, tanggal 1 hingga 2 Agustus adalah seleksi administrasi dan proposal terkait evaluasi menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen administrasi dan proposal yang diajukan peserta. Di tanggal 3 Agustus adalah pengumuman hasil tahap 1 terkait publikasi daftar tim yang lolos verifikasi proposal dan administrasi untuk melaju ke babak selanjutnya. Tanggal 2 hingga 6 Agustus adalah presentasi dan wawancara terkait pemaparan teknis dan wawancara mendalam bersama Dewan Juri penilai kompetisi inovasi PLNS 2026. Di tanggal 7 Agustus adalah pengumuman penerimaan dana terkait pengumuman resmi para finalis inovator yang berhasil mendapatkan pendanaan program PLNS 2026. Sedikit. Berikut adalah matriks penilaian dari proposal. Yang pertama di sini adalah rancangan utama sebesar 45%. Kedua, simulasi teknis sebesar 15%. Rancangan anggaran biaya, spesifikasi kendaraan, format dan administrasi, dan pendahuluan KTM sebesar masing-masing 10%. Dengan akumulasi total sebesar 100%. Bisa di next. Bisa di next foto. Baik, berikutnya di sini adalah hasil Q&A dari tahap webinar 1. Yang pertama ada dari Brokart EV. Untuk yang pertanyaan pertama, jumlah lab dan durasi final race. Dari kami, final race 15 lab dengan estimasi waktu 15 menit. Untuk detailnya akan dibicarakan lebih lanjut saat technical meeting. Yang kedua, driver wajib anggota tim atau boleh dari luar. Dari kami maksimal 5 orang per tim termasuk driver. Driver wajib beranggota tim dan KIS akan dilampirkan setelah tahap seleksi proposal. Yang ketiga, tidak bus 1,5 detik dihitung dari kapan, dihitung sejak tombol ditekan, lalu jeda 5 detik sebelum bus berikutnya. Yang keempat, bagaimana validasi standar IP67 baterai, motor, dan controller. Dari kami akan validasi lewat pemeriksaan datasheet komponen dan pemantauan selama proses rancang bangun hingga lomba. Jadi next. Berikut adalah hasil Q&A dari Drag EV. Yang pertama, monitoring modul ISP bawaan pabrik boleh di kategori standar. Dari kami boleh menambah relay asal tidak mengubah bodi utama. Dan perubahan wiring diperbolehkan juga. Yang kedua, regulasi MCU membatasi modifikasi hardware. Bagaimana pertimbangannya?
Dari kami modifikasi hanya pada data mapping, bukan hardware MCU, serta memilih motor dasar yang sesuai regulasi arus. Yang ketiga, transmisi boleh diganti, bodi boleh dimodif untuk baterai. Dari kami, transmisi tidak boleh diganti pada kategori standar modifikasi. Bodi boleh dimodifikasi untuk penambahan baterai dan jalur kabel. Jadi next. Berikut adalah hasil Q&A dari micro EV. Yang pertama, kapasitas baterai boleh melebihi 72 volt. Dari kami, tegangan nominal 72 volt, selisih kecil 72 hingga 74 volt masih diperbolehkan. Tegangan lebih tinggi dibatasi demi keselamatan. Yang kedua, regulasi mounting hall sensor dan suspensi kurang jelas. Dari kami, mounting harus kokoh, material bebas. Suspensi juga bebas asal tidak melanggar regulasi dan performa. Yang ketiga, KIS wajib dilampirkan meski tim belum tentu lolos. Dari kami, untuk micro EV cukup SIM A. Panitia masih akan mengkaji dan telah dipublikasikan melalui story Instagram. Yang keempat, material mounting hole dan sistem koneksi TPS dibebaskan asal terpasang kuat dan aman. Disarankan TPS model 3 wire untuk mempermudah akses sinyal dan ground. Jadi next. Untuk hasil keseluruhannya dari semua divisi RES sebagai berikut. Yang pertama, komponen rakitan sendiri versus jadi akan berpengaruh ke penilaian. Dari kami, penilaian utama tetap sesuai dengan kriteria. Komponen rakitan sendiri memengaruhi nilai TKDN, keselamatan, dan kualitas desain. Berikutnya, RAB sesuai dengan pendanaan dari PLN. Dari kami, tiap kategori memiliki batas dana yang dimonitor berkala. Kelebihan pengeluaran diperbolehkan jika didukung sponsor dan syarat lanjutan terpenuhi. Baik, terima kasih atas pemaparan dan berikutnya saya kembalikan ke selaku MC pembawa acara. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan teknis yang sangat komprehensif untuk resipi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Randy Widiatmoko atas detail informasi yang telah dibagikan. Sebelum lanjut ke agenda selanjutnya, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang akan kami kirimkan di kolom chat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Muhammad Zakwan Syauki. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mas Randi Widyamoko atas pemaparannya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan agenda malam ini dengan pemaparan teknis untuk kategori lomba yang kedua. Pada sesi kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan teknis terkait kategori lomba startup. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Gading, kami dengan hormat persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Mas Zakwan selaku moderator. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gading Saktiaksara Ramadhani. Di sini saya selaku Kepala Divisi dari Startup Competition. Saya ingin membahas terkait Startup Competition PLNS 2026 secara mendalam, mulai dari apa itu Startup Competition, kemudian ketentuannya, timeline, hingga Frequently Asked Question atau FAQ dari webinar 1 kemarin. Mungkin bisa di next dulu, Mas. Baik, jadi dari Startup Competition sendiri, Startup Competition PLNX 2026 adalah kompetisi bagi startup yang memiliki solusi inovatif di bidang teknologi energi dari hulu hingga ke hilir serta pemanfaatan energi listrik. Kompetisi ini ditujukan bagi startup yang mampu menjawab tantangan PLN maupun kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam kompetisi ini, peserta berkesempatan untuk mengembangkan produknya lebih lanjut, sekaligus berkesempatan untuk terhubung dengan industri dan juga investor. Next, Mas. Nah, di Startup Competition PLNS 2026 terdapat beberapa regulasi yang cukup berbeda dengan Startup Competition PLNS 2025. Di antaranya yang pertama untuk target kami adalah mahasiswa aktif di jenjang D3, D4 maupun S1 di perguruan tinggi seluruh Indonesia yang nantinya akan dibuktikan dengan KTM ataupun surat aktif perkuliahan. Kemudian dari tim startup juga harus memiliki surat rekomendasi dari kampus dan juga dosen pendamping. Dan dari satu tim startup itu akan terdiri dari 2 hingga 4 anggota. Namun di sini yang perlu dicatat adalah
untuk anggota sendiri itu bisa dari lintas universitas, dan untuk fasilitasnya di final itu maksimal hanya 2 orang. Kemudian startup yang bisa mengikuti kompetisi ini adalah startup yang berada pada tahap ideation hingga pre-seed dan belum menerima pendanaan lebih dari 10 juta rupiah di luar pendanaan yang akan kami berikan pada saat tahap pengembangan prototipe. Kemudian, startup yang mengikuti kompetisi ini tidak diwajibkan memiliki prototipe, namun diwajibkan memiliki solusi yang selaras dengan pemanfaatan energi listrik, baik itu PLN ataupun energi terbarukan. Di sini nantinya data peserta akan kami verifikasi sehingga mohon diperhatikan bahwa segala pelanggaran dapat berujung kepada diskualifikasi. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan startupnya dapat langsung meregistrasi melalui website PLN ICE. Next. Kemudian di sini kami mohon agar startup yang dapat mengikuti kompetisi ini adalah startup yang siap dikembangkan sesuai TRL yang akan kami tetapkan nantinya. Dan setiap startup akan berisi 2 hingga 4 anggota, termasuk CEO dan founder. Di sini founder juga sebagai ketua harus hadir pada seluruh rangkaian acara startup competition, mulai dari bootcamp mentoring hingga final demo day. Di sini kami membuka beberapa subtema yang dapat diikuti oleh teman-teman semua. Di antaranya adalah yang pertama, inovasi penggunaan energi listrik atau elektrifikasi, di mana kami berharap dari teman-teman semua dapat mengembangkan solusi yang dapat merevolusi industri maupun kendaraan sehingga dapat menggunakan energi listrik. Kemudian AI atau artificial intelligence untuk sistem energi, di mana kami berharap teman-teman semua dapat mengembangkan sebuah solusi agar AI ini dapat digunakan untuk memanfaatkan energi listrik sebaik-baiknya ataupun memaksimalkan output dari PLN. Kemudian ada energi terbarukan, di mana kami berharap teman-teman semua dapat muncul dengan solusi yang dapat memaksimalkan output energi terbarukan yang dipunyai oleh PLN. Dan ada juga smart energy management, di mana di sini kami berharap teman-teman semua dapat hadir dengan solusi yang dapat menguntungkan PLN dalam manajemen energi mereka. Dan kemudian ada sustainability and green innovation, di mana di sini kami berharap teman-teman semua dapat memunculkan solusi yang dapat memajukan ekosistem energi PLN menjadi lebih hijau. Kemudian ada EV ecosystem, di mana kami berharap teman-teman semua dapat menghadirkan solusi yang dapat mengembangkan ekosistem EV di Indonesia sehingga EV dapat lebih banyak digunakan dan lebih luas. Kemudian ada circular economy, yaitu bagaimana teman-teman semua dapat menghadirkan solusi yang dapat membantu proses sirkular ekonomi dari PLN. Kemudian ada produk penunjang CSR PLN, di mana teman-teman dapat menghadirkan solusi yang dapat membantu program CSR PLN pada setiap pembangkit mereka. Dan ada juga penunjang bisnis PLN, di mana teman-teman dapat menghadirkan solusi yang dapat membantu proses bisnis PLN agar lebih lancar dan lebih efisien kembali. Namun catatan yang harus kami tekankan di sini adalah semua produk atau jasa harus memiliki keterkaitan dengan ekosistem PLN. Next. Kemudian di sini ada tahapan kompetisi kami, dibagi menjadi 3 utamanya, yaitu ada registrasi yang dimulai pada 25 Juni hingga 22 Agustus, kemudian ada bootcamp pada tanggal 18 September, mentoring pada tanggal 19 hingga 20 September, dan diakhiri dengan final project pitching pada tanggal 26 September 2026. Setelah ini akan dipilih 6 besar yang akan mengikuti fase pengembangan prototipe, dari tanggal 5 Oktober 2026 hingga 1 November 2026. Namun jangan takut karena di tengah sesi pengembangan prototipe akan dilakukan asistensi atau mentoring terkait prototipe yang dibuat, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2026. Selanjutnya, prototipe yang telah dibuat akan dipamerkan dan dipresentasikan kepada juri pada Final Demo Day yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2026. Next. Kemudian ada kriteria penilaian yang akan kami gunakan dalam proses kurasi. Yang pertama adalah terkait inovasi teknologi, yaitu seberapa solutif dan inovatif solusi energi listrik yang teman-teman tawarkan. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi, yaitu bagaimana startup teman-teman dapat menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan PLN itu sendiri. Ketiga adalah kesiapan pasar, yaitu seberapa besar pasar potensial dan bagaimana strategi teman-teman untuk masuk ke pasar atau go-to-market strategi. Dan keempat, ada model bisnis, yaitu apakah model startup teman-teman itu jelas, berkelanjutan, dan nantinya dapat menghasilkan profit. Kelima adalah kelayakan finansial, yaitu apakah startup teman-teman memiliki potensi dan layak untuk berkembang secara finansial nantinya. Keenam adalah team fit, yaitu apakah startup teman-teman memiliki kompetensi dan susunan tim yang baik dan dapat bekerja selamanya.
Kemudian ketujuh, ada kesesuaian dengan tema atau program PLN, yaitu adalah apakah startup teman-teman membawakan ide yang sesuai dengan tema atau program kerja PLN yang telah kami spill sebelumnya. Ya, next. Kemudian ada benefit yang dapat teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti kompetisi Startup Competition PLNS 2006. Yang pertama adalah bootcamp mentoring bagi 10 tim startup terbaik yang nantinya kalian akan mengikuti seminar dan juga mentoring one-on-one sehingga untuk pengembangan produk itu dapat lebih baik lagi. Kemudian ada pendanaan bagi 6 tim startup terbaik dengan jumlah pendanaan sebesar 7 juta rupiah per timnya. Dan yang terakhir ada prize pool yang untuk juara 1 adalah sebesar 50 juta rupiah, juara 2 sebesar 25 juta rupiah, juara 3 sebesar 12 juta rupiah, dan kategori terbaru yaitu Best MVP sebesar 5 juta rupiah. Next. Kemudian ada FAQ atau Frequently Asked Question dari webinar pertama. Yang pertama adalah terkait apakah ketua tim harus sama dengan CEO atau founder. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketua tim harus sama dengan CEO dan founder. Dan ketua tim harus hadir pada seluruh rangkaian acara Startup Competition PLNICE 2026. Kedua, apakah biaya pengembangan produk melebihi dana 7 juta akan memengaruhi penilaian? Jawabannya adalah tidak memengaruhi penilaian, tetapi di sini kami menyarankan untuk memaksimalkan dana 7 juta yang telah diberikan untuk mengembangkan prototipe Anda. Kemudian ketiga, jika peserta lulus kuliah di tengah jalannya kompetisi, apakah akan didiskualifikasi? Jawabannya, peserta tetap akan diperbolehkan mengikuti kompetisi selama saat pendaftaran, teman-teman semua masih berstatus mahasiswa dan melampirkan KTM ataupun kartu aktif mahasiswanya. Keempat, apakah ada format baku untuk proposal dan apakah bootcamp dilaksanakan secara online atau offline? Proposal akan dikumpulkan dalam format pitch deck sesuai dengan panduan yang akan kami lampirkan pada guidebook dan bisa teman-teman cek di website plnice.com. Kemudian, bootcamp akan dilaksanakan secara online melalui Zoom pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 18 September 2026. Kemudian, siapa saja yang harus melakukan pengumpulan dokumen? Ketua tim saja atau seluruh anggota? Jadi di sini yang akan mengumpulkan dokumen akan dilakukan oleh satu orang, yaitu ketua tim, disertai dengan pengisian data seluruh anggota tim. Yang perlu dicatat di sini adalah untuk dosen pembimbing tidak akan dihitung sebagai anggota tim Anda. Kemudian yang terakhir, bagaimana mekanisme pendanaan terhadap proposal yang telah diajukan? Besaran pendanaan akan disesuaikan dengan isi proposal dan perkembangan prototipe atau ide yang akan diajukan oleh masing-masing tim dan direview ulang pada saat fase bootcamp mentoring dan final project pitching. Next. Baik, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Startup Competition PLNICE 2026, dapat langsung scan saja barcode yang ada di screen. Bisa next dulu. Baik, Startup Competition, bring your ideas to the next level. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Mas Zakwan selaku moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada Mas Gading atas penjelasan yang telah disampaikan dengan sangat jelas dan informatif. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya, Pasha Kamil. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, hadirin sekalian, dengan demikian seluruh pemaparan teknis untuk masing-masing kategori, baik mengenai regulasi, desain, ketentuan, maupun standar keselamatan yang wajib ditaati telah selesai dibacakan. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki sesi diskusi dan tanya jawab dengan total alokasi waktu selama 30 menit. Demi kelancaran dan ketertiban jalannya diskusi, mohon perhatiannya pada tata tertib berikut. Yang pertama, sesi tanya jawab menerapkan sistem termin. Satu termin maksimal menampung 3 pertanyaan dari 3 penanya yang berbeda. Yang kedua, untuk menjaga efisiensi waktu, setiap penanya hanya diberikan jatah maksimal 2 kali tanggapan atas jawaban panitia, yang terdiri dari 1 kali feedback, lanjutan, dan 1 kali closing statement. Yang ketiga, bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand setelah saya persilakan. Wajib menyebutkan nama dan asal institusi sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, sebelum memulai sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi pada peserta sebelum memulai sesi tanya jawab. Baik, kita mulai sesi tanya jawab pertama. Saya akan membuka termin pertama untuk maksimal 3 orang penanya yang berbeda. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand.
Baik, saya persilakan untuk Mas Richard dari Universitas UNER untuk memaparkan pertanyaannya. Uh, Terima kasih Mas atas kesempatannya. Apa suara saya terdengar Mas? Halo Mas? Terdengar, Mas. Terdengar, Mas. Oke Mas. Sebelumnya saya ingin bertanya Mas terkait kualifikasi go-kart EV Mas. Jadi untuk go-kart EV kan nanti ada kualifikasi. Untuk sistem kualifikasinya itu seperti apa? Apakah nanti seperti F1 yang dieliminasi atau bersamaan atau sendiri-sendiri dari kualifikasinya itu Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Richard dari Universitas Erlangga. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan untuk Resen. Baik, Mas Heri dari Institut Teknologi Bandung, saya persilahkan. Ya, makasih mau tanya aja itu buat KIS apakah memang harus di proposal ya? Karena kan buat yang mau bikin KIS kan juga butuh apa namanya dana gitu buat make sure aja apakah di proposal atau setelah proposal. Thank you. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Heri dari Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, kami persilahkan untuk Resen. Baik, Mas Zaidan dari Universitas Jember, saya persilahkan. Baik, nama saya Jaidan, peserta standar dari Universitas Jember. Ingin bertanya untuk kategori standar, semisal di peraturan bahwasanya ditulis kalau baterai boleh diganti. Nah, kalau semisal dari tim kita itu mengganti cover, apakah boleh? Seperti itu. Terima kasih. Cover dari baterainya sendiri. Bagus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Zaidan dari Universitas Jember. Untuk termin pertama saya tutup dan untuk pertanyaan pertama dari kategori lomba go-kart dipersilahkan Mas Nabil selaku Kadif atau panitia yang bertanggung jawab untuk menjawab. Terima kasih, selamat malam semuanya. Untuk saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Richard ya terkait kualifikasi dan sistemnya seperti apa. Nah, di race go-kart sendiri nanti bakal ada kualifikasi dengan catatan waktu, Mas. Di mana itu untuk eh, menentukan posisi grid start untuk di final race. Kualifikasinya adalah kualifikasi terkait posisi waktu tersebut, Mas. Dan eh, untuk sesi-sesi lainnya itu hanyalah sesi latihan seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mas Nabil. Selanjutnya dipersilahkan untuk memberikan tanggapan pertama dari Mas Richard dari Universitas Erlangga. Cukup Mas. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari kategori dari kategori Gokar, saya persilahkan Mas Randi untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas Heri dari Institut Teknologi Bandung. Untuk pertanyaannya terkait case. Jadi dari kami peserta yang dinyatakan lolos ke tahap pendanaan wajib menggunakan mengunggah dokumen KIS dalam bentuk softfile melalui sistem yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pertandingan. Untuk verifikasinya,
kami akan menyediakan link untuk pengumpulan setelah tahap seleksi proposal. Dan untuk verifikasinya juga kami akan lakukan pada saat di hari H. Dan untuk kategori mikro IVK, peserta itu tidak menggunakan, bisa menggunakan si Mas untuk di. Baik, mohon maaf, mungkin ada kendala dari Mas Randi, mohon ditunggu. Mungkin bisa saya handle dulu ya dari Mas Moderator. Baik, dipersilakan Mas Nabil untuk menjawab. Permisi izin menjawab terkait yang ketentuan KIS. Nah, di mana setelah kami menerima masukan-masukan dari teman-teman peserta dan halayak umum, kami sudah memberikan official statement juga di sosial media PLN AIS terkait KIS untuk go-kart dan drag itu setelah tahap proposal, setelah seleksi proposal diselesaikan. Itu nanti eh, dilampirkannya setelah tersebut. Dan mungkin kalau misal masih bingung bisa dicek kembali official statementnya di Instagram PLNIS 2026. Nanti saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Nabil. Selanjutnya dipersilakan untuk memberikan tanggapan pertama Mas Heri dari Institut Teknologi Bandung, dipersilakan. Cukup Mas, matur nuwun. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga untuk dari Mas Zaidan, Universitas Jember. Untuk Mas Nabil, dipersilakan untuk menjawab. Tadi go-kart kayaknya nanyanya ke go-kart ya. Kok go-kart apa ke standar itu drag ya? Bukan go-kart maksudnya. Ya, tadi Mas siapa tadi yang dari Jember? Ya, Mas apa? Zaidan. Drag EV standar ya Mas ya? Oh iya, mohon maaf atas kesalahannya. Oke. Dipersilakan untuk Mas Aska untuk menjawab. Oke, ya jadi eh ini boleh Mas untuk ganti cover baterainya itu boleh. Jadi misalkan baterai packnya itu eh diganti covernya gitu boleh. Diperbolehkan asalkan misalkan covernya itu eh, modifikasinya tidak merubah rangka ya rangkanya harus tetap rangka bawaan nggak boleh dimodifikasi tapi kalau tidak menyentuh rangka boleh mas untuk penggantian cover baterai. Terima kasih cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aska. Selanjutnya dipersilakan untuk memberi tanggapan pertama dari Mas Zaidan dari Universitas Jember. Cukup, Kak.
Baik, terima kasih. Karena termin pertama telah terpenuhi, selanjutnya akan saya buka termin kedua untuk 3 penanya. Termin kedua dibuka, yang ingin bertanya silakan resen. Baik, silakan Mas Iswara dari Universitas Gajah Mada, dipersilakan. Tes. Apakah terdengar, Mas? Terdengar, Mas. Eh, saya ingin bertanya tentang persyaratan roda dan ban pada perlombaan besok, Mas. Untuk impounding ban itu apakah harus set terpasang dengan velg atau hanya ban saja? Mengingat ada 2 tipe ban yang harus di impounding. Lalu bagaimana jika ban habis masa pakainya saat masa trial atau kualifikasi? Apakah diperbolehkan untuk mengganti ban yang tidak terpasang velg, tapi ban tersebutlah terdaftarkan juga sebelumnya? Mungkin 2 pertanyaan itu sih, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Iswara dari Universitas Gajah Mada. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan untuk resen. Baik, untuk Mbak Kaulia dari Universitas Brawijaya, kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Mas. Eh, Perkenalkan nama saya Kaulia dari Universitas Brawijaya. Mau nanya Mas, untuk di regulasi, kenapa Mas? Nah, Ya, Mas, silakan Mas. iya. Untuk di regulasi go-kart itu halaman sebentar. Itu ada alat pengukur konsumsi energi. Redaksinya itu setiap peserta wajib membuat koneksi di jalur utama baterai untuk dipasang alat pengukur konsumsi energi. Lokasi alat pengukur energi harus mudah dilihat dari berbagai sisi dan secara jelas diberi marking geometer dan panah warna kuning. Nah, pertanyaan saya itu untuk di sini kan ada untuk membuat jalur koneksi. Itu jalur koneksinya seperti apa? Kemudian pengukur konsumsi energi itu kami siapkan atau disiapkan oleh panitia. Kemudian eh, lokasi alat pengukur energi harus secara jelas dan diberi marking geometer dan panah warna kuning. Itu maksudnya apa? Itu aja sih, Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Kaulia dari Universitas Brawijaya. Untuk pertanyaan ketiga, kami persilahkan untuk resen. Baik, untuk Mas Dimas dari Politeknik Negeri Madiun, kami persilahkan. Mohon maaf, Mas, mungkin bisa on mic terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Izin bertanya terkait monitoring pada kategori drag EV FFA. Em, untuk catur daya itu boleh menggunakan eksternal atau internal dengan motor tersebut atau boleh eksternal. Kemudian penyediaan port gen bus untuk tim kami bisa tolong perjelas standar. Sudah itu aja sih, Mas. Untuk yang monitoring aja. Baik, terima kasih Mas Dimas dari Politeknik Negeri Madiun. Untuk termin kedua saya tutup karena sudah menampung 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Mas Nabil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya izin menjawab terkait pertanyaan yang tadi terkait roda dan ban, bagaimana impoundingnya. Nah, di sini eh, terkait impounding ban, kami juga memahami apabila peserta dananya juga tidak harus dicukup-cukupkan kan. Nah, di situ
Yang kami wajibkan itu adalah impounding velg dan ban yang sudah sesuai dengan screw, yang sudah di-screw. Dan juga apabila punya tambahan ban dan punya tambahan ban itu bisa di-impound, namun pemasangannya itu di posisi dan di post screw-nya nanti seperti itu, Mas. Bagaimana? Baik, terima kasih atas Nabil atas jawabannya. Dipersilakan untuk memberi tanggapan pertama dari Mas Iswara dari Universitas Gajah Mada. Berarti itu kita yang wajib itu hanya punya satu set velg ya Mas, yang terpasang. Lalu soalnya kami baru punya satu set velg. Nah, terus rencana kita mau beli ban yang wet sama yang slick. Jadi itu harus tanpa velg tidak apa-apa ya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Iswara dari Universitas Gajah Mada. Untuk Mas Nabil dipersilakan untuk memberi tanggapan. Sebelumnya mungkin ini juga jadi apa namanya gambaran juga untuk teman-teman gugat lainnya di mana terkait velg. Nah, di sini untuk velg dry dan velg wet di go-kart itu berbeda, Mas. Jadi alangkah baiknya jika memang harus punya dua-duanya, velg dry dan velg wet. Di mana terkait pemasangan bannya kan juga berbeda. Seperti itu. Cuman tadi kan Masnya bertanya terkait eh, apakah apabila nanti kualitas bannya sudah habis, apakah bisa diganti? Nah, itu bisa diganti namun harus di-impound dan penggantiannya harus di post screw seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Nabil. Untuk Mas Iswara mungkin bisa memberi tanggapan terakhir. Izin untuk mengingatkan kembali untuk tanggapan kedua ini hanya berisi closing statement ya dari peserta. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Nabil dan Mas Zahwan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan untuk Mas Robi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, selamat malam semuanya. Suaranya bisa didengar ya? Terdengar, Mas. Oh ya. Untuk yang pertanyaan ini kan mengenai alat ukur yang dipakai buat skrut pas balap ya nantinya ya, benar ya. Nah, kalau kalau untuk alat ukur yang dipakai itu kan sebenarnya utamanya itu hanya mengukur dua data yaitu tegangan dan arus yang keluar dari baterai ya. Gitu. Nah, bentuk alat ukurnya seperti apa? Itu kita pakainya itu current transformer. Jadi bentuknya anggaplah kayak cincin aja. Jadi nanti dari kabel baterai yang teman-teman itu dilepas dulu dari kontrol itu dilepas dulu, terus dimasukkan ke dalam sebuah cincin ini yang ke current transformer itu, terus nanti dibalikkan hanya sesimpel itu untuk pemasangan current sensornya. Jadi tidak perlu adanya pemotongan kabel ataupun modifikasi yang mayor ya gitu. Jadi hanya tinggal copot, masukin lewatin current transformer yang bentuknya mirip cincin, udah terus dibalikan lagi seperti itu. Arah yang nanti harus diperhatikan. Nah, nanti waktu pemasangan akan dilakukan cek secara bersama-sama ya untuk memastikan arah dan keseluruhan kabelnya itu sudah masuk ke dalam sensor gitu. Jadi tidak ada yang terbypass seperti itu. Nah, kalau yang tegangannya sendiri nanti akan ada dua kabel prop positif dan negatif yang masing-masing itu dikoneksikan ke terminal positif dan negatif dari controller ya. Karena kan kalau baterai kan biasanya dia tidak ada terminalnya, dia bentuknya langsung konektor kan. Jadi cara paling mudah untuk mendapatkan akses negatif dan positif baterai adalah langsung ke
terminal controller yang biasanya kan dia baut 12 atau baut 14 ya gitu. Itu sih untuk yang eh, energy meter itu gitu. Nah ini sekedar info buat teman-teman semuanya. Jadi untuk skrut skrut atau energy meter yang akan kita pakai itu kan nanti kan atau sama deh di 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 presin ke regulasi ya. Ternyata waktu balap itu didapetin arusnya lebih tinggi daripada misalkan teman-teman mapping udah 150 ampere nih 100 ampere nih continuous misalkan ternyata dia data logger panitia itu didapatin 110 misalnya maka yang akan kita anggap adalah 110. Kenapa seperti itu? Karena data logger yang kita pakai di sini dia sudah terkalibrasi gitu. Pertama sudah terkalibrasi terus kedua seragam gitu loh. Jadi kita sudah yang seragam untuk keseluruhan data logger yang dipakai dan ini udah cara paling fair. Sementara kalau misal kita mengikuti data telemetri dari masing-masing peserta yang berasal dari kontrol yang sangat berbeda-beda, itu kan pertama repot, terus kedua belum tentu juga datanya itu sudah terkalibrasi. Jadi seperti itu ya. Maka itu beberapa kali terjadi sih. Pak, ini saya sebenarnya udah mappingnya di bawah ini gitu kan. Tapi kok tetap di atas ya itu bisa jadi karena sensor yang ada di internal itunya, internal kontrol unitnya dia belum terkalibrasi seperti itu. Makanya perlu diperhatikan untuk memberikan safety margin ya untuk jangan sampai teman-teman mappingnya itu nanti output energinya ternyata melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Terima kasih atas Mas Robi jawabannya. Kemudian Dipersilakan untuk memberi tanggapan pertama dari Mas Kaulia dari Universitas Gajah Mada. Universitas Brawijaya, mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Mas Robi atas jawabannya. Kemudian saya ingin nanya untuk yang marking tanda petik joule meter dan panah warna kuning itu kami siapkan atau disiapkan panitia ya Mas? Terus Mas. Sebenarnya kalau Baik, terima marking kasih. ini hanya ini aja sih. Mohon maaf ya, mohon maaf jadi motong. Kalau yang marking ini sebenarnya fungsinya hanya untuk waktu pemasangan nanti di lokasi biar cepat di mana nih yang mau dipasang. Di sini Mas. Ya, jadi hanya untuk itu aja. Jadi nggak harus secara fisik itu dikasih marking, tapi teman-teman sudah bisa membayangkan dan sudah nge-spare space-nya gitu loh. Sudah terbayang ini akan dipasang di mana. Sebenarnya itu aja sih. Baik, Itu terima yang kasih penting tanggapannya atas. ya seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Robi. Untuk tanggapan kedua saya persilahkan untuk Mas Kaulia dari Universitas Brawijaya. Siap Mas. Terima kasih banyak Mas. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari kategori drag EV dipersilahkan Mas Aska untuk menjawab. Dipersilahkan untuk Mas Aska untuk menjawab pertanyaan ketiga. Halo, halo. Nah, suaraku kedengar ya? Terdengar, Mas. Oke, ya. Jadi untuk monitoring display bisa pakai daya apa, eksternal. Misalkan 12 volt itu boleh pakai eksternal. Tapi nanti asalkan di proposal dijelaskan ya. Misalkan wiringnya disertakan wiring diagramnya itu kan nanti di proposal disertakan. Gitu sih. Cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aska. Selanjutnya dipersilakan untuk memberikan tanggapan pertama dari Mas Dimas dari Politeknik Negeri Madiun. Baik Mas Saska sudah cukup. Eh, kurang lebih kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Dimas dari Politeknik Negeri Madiun. Baik, karena termin 2 telah terpenuhi, akan saya buka termin ketiga untuk 3 penanya yang berbeda. Untuk yang ingin bertanya, silakan resen. Baik, saya persilakan untuk Mas Firman dari Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Waktu dan tempat saya persilakan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas moderator. Saya ingin bertanya terkait dengan go-kart, terkait dengan skruti yang mekanikal. Di peraturan kan dituliskan bahwa harus memenuhi homologasi JIKVIA. Nah, itu untuk skrutinya itu kayak gimana, dilakukan di tempat atau kayak bagaimana untuk kayak menghindari las-lasan. Terus misalnya kalau beli go-kart bekas shifter, itu kan ada biasanya itu ada las-lasan untuk tempat shifternya. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Firman dari Institut Teknologi 10 November. Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan untuk resen. Baik, untuk Mbak Halimah dari Universitas Brawijaya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, eh, dalam format RAB drag standar kan ada beberapa eh, poin yang di-highlight seperti RAB untuk part-partnya. Nah, dalam format RAB itu, apakah biaya komponen harus ditinggikan per partnya atau langsung mengikuti harga motor? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, serta diharapkan resen. Baik, untuk Mas Wildan Fahreza dari Universitas Telkom, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Izin nanya saya untuk baterai itu kalau misalkan kita ngerakitnya sendiri dengan spesifikasi yang IP67 itu seperti apa ya Mas? Kalau misalkan kita maunya pengen assembly sendiri gitu, membuat sendiri, nggak beli jadi. Baik, terima kasih. Itu aja sih Mas. Baik, terima kasih atas Mas Wildan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, silakan resen. Baik, dari Mas Andro dari Institut Teknologi 10 November, saya persilakan. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya terkait regulasi saat TI pengeremannya Mas. Nah itu kan dikatakan rem harus diuji untuk memastikan fungsinya dalam kondisi optimal. Nah itu mekanisme pengujian TI remnya itu bagaimana ya Mas? Cukup Mas. Baik, terima kasih Mas Andro atas pertanyaannya. Karena termin 3 sudah menampung 3 pertanyaan, saya persilakan untuk pertanyaan pertama dari kategori Go-Kart. Saya persilakan Mas Nabil untuk menjawab. Izin permisi izin menjawab terkait pertanyaan Mas Firman yang terkait homologasi Sigvia ya. Nah, di sini yang pasti kan nanti kami bisa lihat kalau di situ ada capnya terkait FIA-nya kan. Nah, untuk terkait las-lasan yang shifter. Nah, di sini Kak, kami dari tim Scrut udah bisa membedakan mana yang las-lasan untuk bekas shifter dan mana yang las-lasan yang emang las-lasan sendiri atau modifikasi modifikasi dari sendirinya. Modifikasi yang bukan emang sesuai dari Gokar. Nah, di situ yang kami tekankan, yang pasti kami bakal lihat capnya juga, Cikvianya, terus juga kami dari tim Scrut udah bisa membedakan mana yang las asli dan mana yang las yang memang bawaan dari bodinya seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Nabil atas jawabannya. Saya persilakan untuk memberi tanggapan pertama dari Mas Firman dari Institut Teknologi 10 November. Eh, sudah cukup menjawab. Terima kasih moderator dan juga panitia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firman atas tanggapannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari kategori drug EV, saya persilakan Mas Aska selaku Kadif atau Panitia dapat menjawab. Baik. Baik, tadi pertanyaannya itu di RAB itu yang dimasukin untuk kategori standar itu harga motornya langsung atau per komponennya itu langsung aja motornya. Jadi nanti bisa di apa ya? Nanti bisa diuraikan lagi. Misalkan motornya ini perlu ganti komponen apa karena misalkan kan beli dalam keadaan misalkan second gitu. Nah, komponen apa aja yang perlu diganti. Nah, digantinya ini kan juga harus pergantian komponen ini kan juga harus direncanakan juga gitu dan harus sesuai standar pabrikan. Nah, maka dari situ baru oh ini mau dananya ini akan digunakan untuk eh, mengganti komponen apa dan misalkan ingin menambah baterai atau membuat baterai tambahan nanti juga bisa dimasukin ke RAB. Jadi langsung aja harga motornya itu baru nanti apabila ada part yang harus diganti maka part yang baru yang akan diganti itu bisa ditambahkan di RAB gitu sih cukup. Baik, cukup dari Mas Aska. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk beri tanggapan yang pertama dari Mbak Halimah dari Universitas Brawijaya. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mas Fahreza dari Universitas Telkom. Untuk Mas Nabil, silakan menjawab sebagai Kepala Divisi. Baik, Izin saya menjawab. persilakan kepada Mas Nabil. Terima kasih Zakwan. Izin menjawab terkait yang untuk merakitnya sendiri dengan spesifikasi IP67 itu gimana. Nah, di sini eh, kan kami juga memfokuskan terkait ada penilaian TKDN-nya, Mas. Nah, di situ alangkah baiknya kalau memang bisa memenuhi konsep TKDN-nya itu bisa kalau memang ada yang beli jadi ya gak apa-apa, kalau misal harus bikin sendiri nanti kami juga ada penilaiannya sendiri. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Robi. Oke, Mas Robi, terkait silakan. ya terkait baterai ya. Ya sebenarnya dari kita dari PLN AI sendiri sih sangat merekomendasikan teman-teman untuk coba mengassembly baterai sendiri ya. Jadi sebenarnya kan salah satu yang sangat diapresiasi dari PLNS ini kan harus sebanyak mungkin komponen yang hasil teman-teman desain dan realisasikan menjadi wujud barang gitu loh. Seperti itu. Karena itu kan akan menjadi poin untuk presentasi sendiri ya. Dan itu kan dari segi price pool juga lebih besar kan daripada race-nya sendiri. Jadi kita akan sangat mengapresiasi keberanian teman-teman untuk coba mendevelop barang-barang itu sendiri, termasuk baterai. Nah, baterai ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama dari pemilihan BMS, spek sel, dan lain-lain, dan harus disesuaikan sama kebutuhan kendaraan yang teman-teman desain ya, seperti itu. Nah, terkait pertanyaan yang mengenai tingkat isolasi, ya IP sekian dan IP sekian dari kita kan IP67 ya. Ya, yang jelas sebenarnya kalau kita mengikuti standar ini kan dia harus benar-benar harus tesnya kan harus disemprot, dicelup dan lain-lain kan.
Jadi kita akan mungkin akan hanya akan menerapkan eh, pemeriksaan secara fisiknya saja gitu ya. Jadi baterai itu harus diupayakan tidak ada terminal yang langsung terekspos oleh udara secara langsung gitu. Ini output dari baterai pack loh ya. Kalau output dari konektor nanti beda lagi ceritanya. Seperti itu. Karena kalau misal outputnya dari konektor kan, kalaupun ada terjadi eh, fail berupa short circuit, itu kan masih bisa diprotek dari BMS-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata short circuit itu terjadi dari internal baterai pack-nya, itu kan akan langsung sel yang terekspos. Nah, itu udah nggak ada pagar lagi atau nggak ada mekanisme eh, mitigasi lagi atau safety lagi gitu loh. Jadi sebisa mungkin baterai pack yang nanti didesain itu dia surroundingsnya atau enclosure-nya itu harus benar-benar tahan terhadap paling nggak cipratan air dulu gitu, gitu ya. Jadi kalau sekedar hanya gini di Jogja sendiri kan banyak, karena saya di Jogja ya beberapa kali ngasih beli baterai itu banyak kok sebenarnya material-material yang bisa teman-teman pakai untuk membuat baterai pack yang dia sudah isolated secara air loh ya. Dari air tuh itu sudah sangat mudah untuk didapatkan gitu. Jadi paling nggak dari air dulu sih yang harus diperhatikan gitu. Walaupun nggak dicelup dalam kedalaman lebih dari 1 meter ataupun apa. Jadi teman-teman paling nggak tuh udah yakin dulu bahwa eh, baterai ini sekedar kena cipratan air ataupun misalkan skenario hujan waktu race itu dia sudah aman. Itu aja sih sebenarnya gitu. Dan kita hanya akan melakukan pengecekan secara fisik, nggak akan benar-benar real dicelupin ke air, enggak ya, karena itu memakan waktu dan nanti bisa panjang ceritanya seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih jawabannya atas dari Mas Nabil dan Mas Robi. Akan diberikan tanggapan oleh Mas Fahreza dari Universitas Telkom. Oke, baik. Terima kasih moderator dan terima kasih Mas Robi dan Mas Daniel ya buat tanggapannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf kepada peserta karena dikarenakan satu termin itu menampung 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan dari Mas Andro dari Institut Teknologi 10 November akan dimasukkan ke termin 4. Baik, termin 4 saya buka untuk peserta dipersilakan untuk reskan. Baik, saya persilakan untuk Mas Jos dari Institut Teknologi 10 November. Oke, baik Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Mas, untuk mengenai sistematika dari lodger seperti apa ya Mas kira-kira nanti? Dan dari panitia sendiri bagaimana nanti buat memastikan dari setiap tim em, meletakkan dari lodger itu sesuai Mas? Mungkin dari saya cukup itu Mas. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilakan untuk reskan. Baik, saya persilakan untuk Mas Limbong dari Universitas Mula Warman. Saya persilakan. Izin bertanya, Mas. Untuk guidebook dari drag EV standar itu kan yang dilarang tertulisnya kaliper, master rem, dan cakram. Dan yang boleh diganti itu kan yang habis pakai. Tapi tidak tertulis brake hose dari panitia apakah diperbolehkan mengganti brake hose dengan merek aftermarket. Terus untuk ban, apakah menyesuaikan dengan regulasi ukuran standar dan mereknya apakah harus tetap standar atau boleh dengan merek aftermarket. Dan untuk Mas Robi, gimana cara Mas Robi mengantisipasi terkait baterai yang bypass? Baik, cukup dari Mas Limbong.
Untuk termin 4 saya tutup. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Andro, saya persilakan untuk menjawab. Mas Mas Nabil. Mungkin tolong moderatornya tadi yang pertanyaan Mas Andro ini gak ada di notul. Atau mungkin bisa diulangi pertanyaannya, Mas. Baik Mas, saya izin mengulangi pertanyaan saya. Untuk mekanisme TAI pengiriman go-kart EV itu gimana Mas? Soalnya di regulasi cuman di statement bahwa pengujian rem harus dalam keadaan optimal. Gitu. Terima kasih. Baik, Oke, terima baik, kasih terima pertanyaan kasih. Mas Andro. Silakan menjawab Mas Nabil. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Andro terkait pertanyaan rem. Nah, di sini eh jadi kan nanti go-kartnya Mas Andro kan bakal masuk ke postgrad juga kan. Nah, di situ dari kami ini nggak cuman untuk rem saja, cuman untuk semua part dan equipment yang memang eh pengaruh ke safety dan impact-nya besar terkait keselamatan dan keamanan balapan. Di situ pasti nanti bakal ada pengecekan semua di mana untuk rem nanti bakal dicek di postgrad-nya. Yang pasti kita bakal lihat juga eh, kualitas apa namanya? eh Remnya ini apakah masih layak? Terus juga misal ya pasti kami untuk sementara pasti dicoba buat direm dan sambil dijalankan seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Nabil. Apa ada tanggapan dari Mas Andro? Mohon maaf izin tambahan dong yang terkait rem. Baik, dipersilakan Mas Andro. Ya ini aku Robi maaf maaf. Ya Oh, yang Robi, terkait iya. rem. Yang Silakan Mas terkait Robi. rem. Jadi gini ya, buat teman-teman yang lain juga terkait basic function dari vehicle ya terkait rem, acceleration ataupun misalkan emergency exit dan lain-lain. Itu memang dari kita kan apa namanya mengharuskan itu untuk berfungsi secara optimal. Ya, sebenarnya kenapa kenapa seperti itu? Karena kita juga sangat consider terhadap keselamatan driver ya, keselamatan racernya dalam hal ini ketika sedang balap nanti gitu. Jadi sebenarnya dari panitia sekrutnya itu akan skrut secara fisik pas kendaraannya diem aja ya. Jadi misalkan sekedar nggak ada hose yang bocor atau apa, paling hanya sekedar itu. Jadi kalau misalkan harus ngecek brake pad-nya dia masih tebal atau enggak, terus brake pressure-nya dia masih normal atau enggak, itu akan membutuhkan pekerjaan yang sangat lama ya, apalagi kan bukatnya ada 15 biji. Jadi dalam hal ini kita akan sangat membutuhkan teman-teman juga untuk consider keselamatan driver yang masing-masing. Dan kita juga percaya sih nggak akan ya teman-teman misalkan dari 5 orang, 1 orang driver, 4 orang yang lain pengen sabotase kan saya pikir itu juga kejadian sangat mustahil lah terjadi gitu. Jadi kita sangat mengharapkan dan mengencourage teman-teman untuk benar-benar juga sama-sama consider terhadap aspek safety ini gitu loh. Jadi kalau bisa sebelum go-kart ini nanti dikirim ke Surabaya untuk main event ya, untuk balapnya nanti itu teman-teman sudah harus memeriksa aspek-aspek yang tadi dulu dari setiap fungsinya gitu ya. Jadi kita sendiri resource-nya untuk ngecek juga terbatas. Jadi kita sangat mengharapkan partisipasi teman-teman untuk benar-benar bareng-bareng consider terhadap aspek safety ini seperti itu. Jadi ya pengecekannya hanya akan terbatas hanya di permukaannya aja gitu loh. Kalau secara function dan lain-lain kita akan kembalikan ke teman-teman sendiri seperti itu. Gitu ya. Itu wajar kok di balap pun dimanapun di road race mau di apa nggak ada panitia ngecek ini rem fungsi apa enggak, gasnya macet apa enggak itu nggak ada seperti itu. Toh kalau misal rem nggak fungsi pasti driver juga akan melipir sendiri karena akan
menepi untuk dia akhirnya DNF, dan kalau kalau itu terjadi DNF kan teman-teman sendiri yang rugi seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Nabil dan Mas Robi. Untuk tanggapan pertama, saya persilakan untuk Mas Andro. Baik Mas, mungkin cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Andro atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan menjawab, silakan dijawab oleh Mas Nabil selaku panitia dari Gokar TV. Tadi pertanyaan kedua itu terkait apa ya? Ya Logger kalau nggak salah ya. Platform Logger seperti apa gitu ya? Iya Mas, jadi kayak sistematikanya itu seperti apa? Oh ya, dia basically akan ada mainboard logger, ya bentuknya satu kepalan tangan aja mungkin ya. Di situ ada displaynya nanti, yang nanti harus terhubung ke modul pengukuran baterai yang tadi saya sudah mention ya, bentuknya kayak cincin sama ada prop buat mengukur tegangan. Terus nanti prop pengukur tegangan dan pengukur arusnya ini dicolokkan ke mainboard yang ada displaynya tadi, hanya itu aja sih bentuknya. Nanti untuk dokumentasi gambar dan lainnya akan diberitahukan menyusul ya. Seperti itu. Terpisah kok ini. Jadi bentuk modulnya, modul sensor sama mainboard loggernya dia terpisah. Baik, cukup dari Mas Robi. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk tanggapan pertama, saya persilakan untuk Mas Jos dari Institut Teknologi 10 November. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Izin menanggapi Mas, tadi kan benar untuk dari propnya sendiri nanti akan terhubung ke mainboardnya. Tapi buat dari panitia memastikan bahwa dari pemasangan itu sesuai, apakah nanti akan ditampingi oleh panitia atau dari peserta akan diberikan buat kelonggaran dalam melakukan pemasangan. Terkait dengan basican kan cukup harus sesuai kan Mas. Jadi kalau misalnya nggak sesuai bisa aja nanti pembacaan kurang sesuai gitu Mas. Ya betul. Nanti dari teman-teman panitia itu ada tim khusus untuk pemeriksaan pemasangan data logger ya. Jadi nanti itu akan keliling ke pedoknya teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman tinggal fokus instalasi, nanti akan ada yang ngecek gitu. Dan waktunya lumayan longgar sih untuk pemasangan. Seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya dari Mas Robi. Mungkin ada closing statement dari Mas Jos. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Robi dan terima kasih juga dari waktunya. Dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga mungkin bisa dijawab oleh Kepala Divisi atau Panitia yang bertugas di Drag EV. Untuk Kepala Divisi atau Panitia, saya persilakan. Oh, baik, terima kasih. Tadi itu ya, apa break house ya. Jadi komponen-komponen di motornya itu, misalkan di kondisi motornya eh, beli second gitu, perlu ada yang diganti, itu boleh asalkan dilaporkan ya. Jadi misalkan nanti di proposal disertakan kondisi motornya awalnya seperti apa dan perlu eh, perlu komponen apa aja. Nah itu bisa disertakan juga di RAB, bisa direncanakan supaya motornya ini bisa layak jalan lagi. Nah untuk apakah boleh menggunakan aftermarket? Ya, dari kami yang penting sudah merek atau brand tersebut itu sudah berstandar SNI gitu. Jadi sudah aman digunakan gitu. Begitu sih. Terus untuk mungkin tadi untuk bagaimana ya supaya tidak ada apa yang bypass gitu. Jadi dari tahun kemarin itu juga nanti sistematikanya ya itu nanti peserta akan memasang data logger ya masing-masing. Maka peserta itu juga harus
memasang sendiri di mana dia meletakkan data logger tersebut. Nah, nanti dari tim panitia itu ada tim scrutineering elektrikalnya. Jadi setelah peserta memasang data loggernya, nanti ada tim panitia yang mengecek bahwa wiring kalian itu sudah sesuai sama yang di proposal ataupun pemasangan sensornya itu sudah benar atau belum. Dan nanti ketika peserta itu mau race, ya, jadi nanti ada antrian dulu sebelum sebelum start, ya. Nanti ya, sebelum start itu ada antrian. Nah, di situ ada pengecekan di data logger gitu. Nanti data loggernya akan disegel dan itu akan dicek sebelum startnya dimulai. Mungkin itu sih yang dari pengalaman tahun lalu. Terus mungkin ada tambahan dari Mas Robi. Nah, untuk ya terkait bypass ini benar kok tadi udah dijawab. Kita akan melakukan pengujian pengecekan lah ya, Bang. Pengecekan lagi untuk memastikan semuanya sudah kabel power ya terutama itu sudah masuk semua untuk yang ke sensor arusnya gitu. Dan selain itu kan setiap kendaraan pemenang lomba itu kan akan masuk ke ruang scrut ya. Jadi nggak boleh diapa-apain. Itu juga pasti akan dilakukan pengecekan ulang gitu loh untuk memastikan misalkan katakanlah pas dicek awal udah oke ternyata dimodif lagi kabelnya dari apa-apa lagi kan kita nggak tahu. Jadi bisa dibilang post dan pre-race-nya kita akan melakukan pengecekan sih terkait instalasi logger ini. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas dan Mas Robi. Untuk pertama bisa diberikan Mas Bambang. Mau dipersilakan. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Ditunggu di pengecekan di scrutineering. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk Kepala Divisi atau Panitia Didak IV, apakah ada tanggapan? Cukup, cukup. Oke, terima kasih. Dikarenakan termin 4 sudah terpenuhi, yaitu 3 pertanyaan, maka saya akan membuka termin 5 untuk 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan resen. Baik, untuk Mas Danang Setio Utomo dari Polines, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk eh, dana akomodasi itu boleh dicantumkan ke RAB apa enggak ya? Untuk transportasi juga karena untuk tahun ini kan tidak ada kan dari PLN untuk dana akomodasi dan transportasinya. Jadi itu boleh dimasukkan ke RAB atau tidak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua silakan resen. Baik, untuk Mas Ajar dari Institut Teknologi Bandung, saya persilahkan. Izin bertanya Mas, mau menanya buat ini penamaan tim tuh ngaruh nggak ya Mas? Apakah target dari PLN ini untuk tim-tim yang baru akan dibikin atau tim-tim profesional yang misalnya turun di go-kart tuh masih diperbolehkan ikut? Apakah itu mempengaruhi penilaian atau enggak? Sekian aja Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, serta diharapkan untuk resen. Baik, untuk Mas Saudin dari Institut Teknologi 10 November, saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya lebih lanjut mengenai pengiriman yang tadi, Mas. Ketika pengiriman pada beberapa turnamen itu terdapat technical inspeksi. Nah, saya paham kan, untuk technical inspeksi biasanya itu reman tetap optimal. Nah, untuk umumnya saat technical itu, pengiriman itu biasanya ada pengecekan secara mekanisnya. Nah, apabila ada pengecekan lanjut, itu kan dia dia kan akan ada lolosnya dan tidak lolosnya. Nah, untuk skema dari lolos atau tidaknya dari sistem pengereman sendiri itu gimana? Biasanya soalnya itu saat dia tidak lolos itu tidak bisa rest. Apakah ada standar kelolosannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena termin 5 sudah terpenuhi, untuk pertanyaan pertama dari Kepala Divisi atau Panitia Micro EV, dipersilakan untuk menjawab. Oke, silakan aku sebagai kadif dari Migrasi, izin menjawab pertanyaan dari Mas Jansen dari Polines. Untuk dana akomodasi itu boleh dicantumkan di RAB atau karena tahun ini dari PLN, akomodasi tidak ada. Dicantumin aja Mas dari di RAB-nya, biar jelas. Gitu. Jadi semua akomodasi yang Mas ini dicantumin dalam RAB-nya. Cukup. Baik, terima kasih atas Mas Satrio atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Mbak Danang? Itu berlaku di semua kategori ya, Mas, untuk akomodasinya. Sama eh, yang dicantumkan tuh ada batasannya nggak? Seperti kayak konsumsi dan lain-lain. Baik, terima kasih tanggapannya Mbak Danang. Silakan untuk Mas Satrio untuk menjawab, beri tanggapan. Sorry. Untuk yang dicantumin itu tentang akomodasi dari apa buat lomba aja. Jadi konsumsi sebenarnya nggak termasuk. Jadi pengiriman aja mungkin ya. Itu sih cukup. Baik, terima kasih tanggapannya dari Mas Satrio. Apakah ada closing statement dari Mbak Danang? Oke, baik, cukup. Terima kasih, Mas. Baik. Baik, dikarenakan sepertinya pertanyaan kedua ada kendala, saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga terlebih dahulu. Untuk kepala divisi atau panitia yang bertugas di Gokart, saya persilakan. Izin jawab untuk Mas Saudin terkait terkait inspeksi pengereman. Ya, yang sudah dijelaskan tadi, di mana
yang pasti itu kami itu tetap mengecek terkait apakah rem rem dan semua equipment yang ada di eh go-kartnya teman-teman ini safety apa enggak. Karena kan apa namanya eh pada saat race apabila nggak safety itu bakal merugikan tim sendiri pun juga bakal merugikan tim yang lain apabila sampai eh terjadi yang tidak diinginkan seperti misal remnya loss dan malah menjadi crash untuk teman-teman yang lain. Di situ terkait inspeksinya dan teknisnya seperti apa nanti bakal dijelaskan di technical meeting. Cuman yang pasti yang kami tekankan di mana eh batasannya itu kita bisa menilai sama-sama terkait apakah rem dan equipment-equipment ini masih safety atau enggak atau masih layak apa enggak digunakan di balapan yang bakal dijalankan seperti itu. Pun juga dari tim kami juga sudah ada tim scrutnya juga kan seperti itu. Ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Nabil atas jawabannya. Untuk tanggapan pertama, saya persilakan untuk Mas Saudin. Izin feedback, Mas. Berarti mekanisme pengecekannya nanti dijelaskan waktu technical meeting ya, Mas? Baik, terima kasih Mas Saudin atas tanggapannya. Saya persilakan Mas Nabil untuk memberi tanggapan. Ya, nanti terkait teknis-teknis yang lebih lanjut terkait nanti balapan itu bakal dijelaskan di technical meeting. Eh, mungkin ini untuk di seluruh cabang lomba ya. Kami di sini eh, berharap buat teman-teman ini lebih fokus ke perancangan proposalnya terlebih dahulu, di mana pengharapan proposal juga waktunya nggak terlalu banyak juga sisanya. Jadi daripada fokus ke hal-hal yang teknis yang nanti masih jauh, alangkah baiknya fokus ke proses dan perancangan proposal rancang bangunnya dari tiap-tiap kategori lomba seperti itu. Izin tambahan dong yang terkait ini. Ya, dipersilakan untuk Mas Robi. Ya, again yang terkait rem dan barang-barang yang sifatnya safety, itu kita sangat mengencourage teman-teman untuk ikut aktif dalam memastikan semuanya bekerja dengan baik gitu loh. Dari teman-teman panitia, nanti pengecekannya hanya akan sebatas kita cek master remnya masih oke apa enggak, brake hose-nya bocor apa enggak, terus kalipernya juga ada bocor apa enggak, terus waktu dipompa brake-nya baik yang mobil ataupun motor itu kan kalau rem kempes kan terasa ya di tangan ataupun di kaki ya. Kita pengujiannya hanya akan sebatas sampai situ aja, nggak sampai dynamic testing seperti itu. Nah, kayak di F1 tuh loh misalnya. Coba kemarin kan ada tuh yang lap belakangnya Verstappen yang telat sepersekian detik aja kan untuk balik dari mode drag ke mode downforce kan. Itu kan FIA dia nggak akan dari awal ngecek dia responnya seberapa cepat dan lain-lain gitu loh. Sanksi dari FIA itu akan keluar ketika pas race itu ternyata telat eh, berubah terus akhirnya menyebabkan Verstappen kecelakaan kan ya sama kita akan menerapkan metode yang sama juga. Jadi kita akan encourage teman-teman untuk mengecek itu berulang-ulang. Kalau di pas race ada ditemukan misalkan ya amit-amit crash karena rem yang tidak dicek dan lain-lain, ya kita pasti akan menerapkan penalty point gitu loh, entah dari poin balap ataupun poin desain engineering ya seperti itu. Karena kan ya oke desainnya bagus tapi implementasinya jelek kan ya sama aja kan seperti itu. Gitu ya. Menurut aku ini fair sih, bahkan di balapan top tier pun seperti itu. Baik, cukup dari Mas Robi. Terima kasih jawabannya dari Mas Nabil dan Mas Robi. Cukup dari Mas Saudin. Baik, terima kasih Mas. Mas Saudin.
Untuk pertanyaan kedua, saya persilakan Kepala Divisi atau panitia yang bertugas untuk menjawab. Izin menjawab. Tadi kayaknya yang tanya dari kategori lomba go-kart ya. Izin menjawab terkait apakah penamaan tim profesional akan berpengaruh apa enggak. Eh, Kami bakal anu aja sih, apa namanya, reminder aja kalau di sini itu kan lombanya antar mahasiswa, di mana yang kami tekankan itu teman-teman mahasiswa ini bisa memaksimalkan potensi dari sumber daya yang ada di universitasnya masing-masing. Jadi yang kami lihat di sini itu enggak ini dari tim mana, ini dari tim apa, atau udah berpengalaman atau enggak. Karena di sini eh yang kami filter pertama kali itu kan dari proposal teman-teman. Apakah proposal teman-teman ini memang layak untuk didanai dari tim PLN seperti itu. Jadi siapapun bisa ikut dan siapapun eh meskipun belum punya pengalaman atau meskipun udah berpengalaman juga, kalau semisal proposalnya layak, kita bakal lanjutkan dan apabila juga pun kalau memang berpengalaman namun proposalnya menurut kami tidak layak ya tidak akan sesuai yang kami butuhkan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan semuanya bisa lolos dan tidak menutup kemungkinan juga semuanya bisa nggak lolos seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih Mas Nabil atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari peserta yang bertanya. Baik, Mas Nabil, terima kasih untuk tanggapannya tadi juga. Jadi ingin memastikan aja, jadi pure dinilai dari proposal ya, nggak ada penilaian dari misalnya, oh tim ini udah udah sering turun di go-kart nih, jadi nggak dilolosin gitu, nggak ada ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Ajar atas tanggapannya. Mungkin bisa lanjut tanggapan dari Mas Nabil. Ya kami pure yang pertama yang pasti kami nilai kan dari proposalnya kan. Itu juga menjawab dari ada beberapa pertanyaan yang teman-teman di kontak person atau mungkin di Google Form dan di YouTube itu terkait apakah bisa ikut balapnya doang atau bagaimana. Ya ini kan dari kami lombanya yang paling awal itu rancang bangun, lalu nanti ada sesi race seperti itu. Jadi yang difokuskan itu rancang bangun dan proposalnya karena yang paling awal sekarang ini kan proposal dulu kan. Jadi yang pasti kami lihat pertama kali itu di proposal rancang bangun dari tim teman-teman universitas masing-masing itu. Mas Ajar dipersilakan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mas Nabil maupun panitia lainnya. Semoga kita bisa berjumpa di kemudian hari. Salam dari RCKT ITB. Baik, terima kasih Mas Ajar. Baik, dikarenakan termin 5 ini merupakan termin terakhir, maka berikan, saya akan memberikan ke moderator selanjutnya. Untuk Pasha, dipersilakan. Keterbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat pertanyaan dari hadirin yang belum sempat terjawab di forum ini. Namun jangan khawatir, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait hal teknis maupun regulasi, silakan dapat menyampaikan melalui highlight akun Instagram resmi PLNIS 2026. Baik, saya Pasya dan Zakwan dari moderator pamit undur diri. Selanjutnya kami serahkan ke MC. Terima kasih. Dengan berakhir sesi tanya jawab
tadi, maka kita telah sampai di penghujung rangkaian acara pada malam hari ini. Mewakili segenap panitia yang bertugas, kami mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada jajaran PT PLN, jajaran Departemen Teknik Mesin ITS, seluruh narasumber, tamu undangan, serta para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif sejak awal hingga akhir. Sebelum ruang virtual ini ditutup, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera atau on-cam sejenak guna keperluan dokumentasi. Baik, mari kita bersiap. Silahkan berikan pose dan senyum terbaik Anda. Pengambilan gambar akan saya pandu langsung. Untuk layar pertama, 3, 2, 1. Kita beralih ke layar selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Hadirin sekalian, usai sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Nazla dan rekan saya Dan saya Anca. mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.